Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa ja'ala khayra wasitatin ilaihi huwa sayyidina Muhammad wa amarna an nukthira as-salata wa taslima ala sayyidina Muhammad wa wa'adana binaili syafa'ah yawmal qiyamah min sayyidina Muhammad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala habibika wa nabiyyika wa safiyyika sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Anwar Musyaddad selaku pengasuh Majelis Al-Anwar berserta segenap pengurus Majelis Al-Anwar, terutama Bapak Herman. Yang saya hormati Abah Najih, alhamdulillah sebagai sesepuh NU yang berhadir bersama kita, dan segenap pengurus NU yang hadir, segenap para asatidz, segenap Syekh Harmania, terutama ketuanya ini Mas Arif Setiawan yang kita tunggu tanggal menikahnya. Hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah diingatkan tadi sama Ustaz Anwar ceramah tahun lalu, jadi enggak ceramah yang sama insyaallah. Sebab saya sendiri jangankan tahun lalu, yang kemarin aja saya sudah lupa ceramah apa saya ini. Alhamdulillah tadi juga ditodong sama Pak Herman bagaimana caranya supaya bisa masuk surga. Urip nang dunya selamat, nang akhirat selamat. Itu cita-citanya semua orang itu sudah ya. Cita-citanya semua orang adalah itu, dan itulah tujuan Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah ini mengutus para nabi, para rasul, tujuannya untuk menyelamatkan manusia agar uripe selamat, matine selamat, nang akhirat selamat. Dan terkadang mereka di dalam penyampaian banyak sekali kritik, banyak sekali gangguan, cobaan, tantangan, bahkan diperangi. Bahkan nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu dibunuh oleh kaumnya. Tapi mereka tetap melaksanakan perintah Allah kepada mereka karena sudah tugas mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga kalau dalam sholat baca surat Al-Fatihah, betul? Di dalam surat, bahkan surat Al-Fatihah itu disebut sebagai rukun qauli. Rukun qauli. Kalau yang hadir majelis ngerti rukun qauli insyaallah. Kenapa disebut rukun qauli? Karena harus diucapkan, minimal didengar oleh telinganya sendiri. Ada 5 rukun qauli nggih. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, masyaallah. Kalau ada hadiah dikasih hadiah ini ya. Takbiratul ihram. Sebab kadang-kadang ada orang sholat suaranya nggak keluar. Kenapa suaranya nggak keluar? Mode silent beb. Oh, ono wong mode silent saya ya. La ilaha illallah. Masya Allah. Tadi yang jawab takbiratul ihram, silahkan. Hadiahnya bisa diambil oleh di Ustaz Anwar Musyaddad. Yang kedua angkat tangan kalau ada yang mau jawab. Yang kedua rukun qauli yang kedua siapa yang tahu? Baik laki atau perempuan? Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Jawab tanpa angkat tangan. Al-Fatihah. Yang ketiga, yang sudah dapat hadiah jangan jawab lagi ya. Yang ketiga, ada yang bisa jawab? Yang laki
atau yang perempuan? Angkat tangan. Bersolawat. Solawat atau dewi ya. Solawat kapan itu? Mau ditanya. Solawat tahiyat awal bukan rukun. Tasyahud akhir boleh, meskipun loncat ya. Salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minimal itu. InsyaAllah. Kalau minimal yang sempurna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat Ibrahimiyah. Salawat yang sempurna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati. Itu yang keempat tadi. Yang ketiga kelompatan. Saya mana gedangan? Saya jawab kan. Tahiyat. Nah itu. Betul. Tahiyat apa? Ke awal apa akhir? Tahiyat apa? Akhir. Alhamdulillah. Monggo silakan ngambil hadiahnya. Tahiyat akhir. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai 2 kalimat syahadat itu disebut sebagai rukun qauli. Yang kelima yang terakhir pamungkas. Monggo ada yang bisa jawab? Waduh, angkat tangan dhisik. Oh, semari. Angkat tangan. Belakang anak kecil. Anak kecil apa? Salam. Waalaikumsalam. Monggo maju silakan diambil. Hafiz. Insyaallah. Jadi 5 rukun qauli: takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat setelah tasyahud akhir. Yang kelima adalah yang kecil salam. beda. Oh, yang kecil beda. Nah, karena kecil. Cucian dulu ya. Salim sama Ustaz Anwar. Salim loh. Ya, kanggo haji insyaallah. Ini disimpan saiki lah. Lumayan ya. Nah, 5 rukun qauli. Termasuk adalah Al-Fatihah. Diucapkan harus didengar oleh telinga kita sendiri dan dimaknai sehingga kita khusyuk dalam sholat. Apalagi Fatihah itu ada dialog antara kita dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Dijawab sama Allah. Padahal kadang-kadang orang baca Al-Fatihah cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Angel wis. Ngono njaluk mlebu swarga. La ilaha illallah. Setelah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi disampaikan sama beliau Ustaz Anwar, ketika turun Al-Fatihah iblis teriak. Maka iblis sambil stres, sambil menamai 2 putranya, yang pertama Kanak, yang kedua Kanas. Jadi di dalam surat Al-Fatihah kalau kita menyambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sah. Salatnya tetap sah, cuma setan sambil nangis sambil guyu. Kenapa? 2 putranya disebut di dalam salat, Kanak dan Kanas. Udah di Bondowoso hadir. Dokter, Masya Allah. Beliau akan wisuda hari Sabtu yang akan datang. Dokter hewan, Masya Allah. Kuliah di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kemarin saya ke Bondowoso ke rumah beliau ini. Sekarang sudah muncul lagi, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Enak jadi dokter hewan, tidak urusan sama COVID ya. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, hambaku minta apa? Ditawari sama Allah. Ini Allah yang nawari langsung, tanpa calo, tanpa perantara. Ketika kita ditawari oleh Allah, kita minta yang paling penting, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo mari kita rukuk. Nah, di situ kita minta, ya Allah berikanlah saya petunjuk
jalan yang lurus. Ihdina, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jadi jelas ini diberi nikmat sama Allah. Apa nikmat Allah itu? Hidayah. Nikmat Allah yang paling besar adalah hidayah. Karena Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Yang diberi nikmat oleh Allah, alladzina an'amallahu, Allah yang menyatakan merekalah orang-orang yang diberi nikmat. Merekalah golongan-golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu orang yang yakinnya pol sama Allah, sehingga ditafsirkan sebagai para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Terus syuhada dan salihin, orang-orang yang saleh. Nah, kita lihat kehidupan mereka. Kalau dalam hal materi hanya sedikit yang punya duit banyak, punya harta banyak. Betul. Apalagi manusia yang termulia, junjungan kita Nabi Muhammad, hartanya apa? Punya baju cuma 2 Nabi Muhammad. Surabaya saya dijawab, ya saya juga 2 beb, 2 lemari katanya. Oh, orang lemari. Nabi cuma punya baju 2. Tidurnya nggak pernah di kasur. Nikmat apa kalau dalam hal materi? Ternyata nikmat itu yang disampaikan oleh Allah, alladzina an'amallahu 'alaihim, adalah nikmat hidayah. Sehingga ketika Nabi mengajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan doa qunut, yang pertama kali, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah kami hidayah sebagaimana Allah Engkau memberikan hidayah kepada orang-orang yang Engkau berikan hidayah, ya Allah. Karena dengan hidayah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Herman, kita akan semangat ibadah kepada Allah, juga semangat meninggalkan maksiat. Nggak mau maksiat kepada Allah. Karena apa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Abah Najih, kita mengharapkan agar kelak di hari kiamat bisa ngumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang modalnya tidak berupa materi. Modalnya adalah amal, termasuk sedekah yang berupa materi, amal yang berupa materi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada satu sahabat namanya Thauban. Thauban ini kadang-kadang lucu, sahabat Nabi ini. Kadang-kadang lucu. Ada sahabat Nabi yang lucu lagi, namanya Nuaiman. Lucu. Pernah ngeprank kalau bahasa sekarang ya. Pernah ngeprank orang buta, sahabat yang buta. Sahabat buta ini, mau kemana? Katanya Nuaiman, mau ke kamar mandi. Oh, saya antar. Nah, ketika diantar, dia tanya, siapa sih nama kamu, kok baik luar biasa? Nama saya Nuaiman. Oh iya. Diantar, ini kamar mandi, kencing aja di sini. Oh iya. Dia buka sarungnya, kencing. Ternyata diantarkan di salah satu tiang masjidnya Nabi. Jadi sahabat yang lain bilang, woi, kamu nih kencing di masjidnya Nabi. Aduh, ditutup, kelihatan sama orang banyak auratnya. Kurang ajar Nuaiman ini. Kurang ajar Nuaiman ini. Awas ya, nanti saya balas Nuaiman ini. Kemudian setelah berapa hari dia masuk masjid lagi, ketemu lagi sama Nuaiman. Katanya Nuaiman, katanya kamu nyari-nyari Nuaiman ya? Iya. Di sini saya antarkan. Mumpung Nuaiman lagi sholat, nggak mungkin dia akan lari. Diantarkan sama Nuaiman, ternyata diantarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan yang lagi sholat. Ini loh, tongkatnya disentuhkan kepada punggungnya Sayyidina Utsman. Ini Nuaiman lagi sholat. Mumpung kesempatan, hajar aja sudah. Dihajar sama orang buta ini. Sahabat yang lain bilang, kenapa kamu pukul Utsman bin Affan? Ya Allah sudah bilang sama Nuaiman, saya maafkan dia, katanya. Jangan diprank lagi saya, sudah, katanya. Sahabat-sahabat Nabi ini banyak karakternya. Salah satunya Thauban. Thauban ini juga termasuk sahabat yang lucu. Tapi suatu saat 3 hari nggak datang sama Nabi, datang hari keempat.
Datang sudah kurus kering, pucat pasi. Hei Thauban, kata Rasulullah, kenapa aku lihat kamu sekarang ini kok kurus kering, pucat pasi? Apa yang membuat engkau kurus kering, pucat pasi? Mali araka nahilal jasad musfarral wajhi. Apa katanya Thauban? Mahabbatak ya Rasulullah, cinta kepadamu yang membuat aku kurus kering, pucat pasi. Kok bisa? Ya Rasulullah, aku sekarang hidup di dunia nikmat, hidup sama engkau Nabi Muhammad SAW. Siapa yang gak nikmat hidup sama Nabi Muhammad? Luar biasa. Aku rindu, aku tinggal datang bisa lihat wajahmu. Aku ingin bertanya, tinggal datang bisa bertanya sama kamu. Tapi ketika datang pikiranku tentang hari kiamat, aku nih siapa? Aku nih Thauban. Kalau aku masuk surga pun paling surgaku tingkat ekonomi. Sedangkan engkau di surga Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi. Buat apa aku masuk surga kalau enggak ketemu sama kamu ya Rasulullah? Ngapain? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Al-Habsyi, dalam salah satu qasidah beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Surga itu indah, tapi keindahan surga tidak membuat aku rindu ingin masuk surga. Yang membuat aku rindu ingin masuk surga karena di surga itu ada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya aku masuk surga kalau enggak bertemu sama engkau, tidak ngumpul sama engkau ya Rasulullah? Surga bagaikan neraka bagiku ya Rasulullah. Dan kalau aku masuk neraka, bukan pedihnya neraka yang membuat aku takut ya Rasulullah, pedihnya berpisah darimu ya Rasulullah. Ini para sahabat yang lain dengar Thauban ngomong gitu nangis, ya Allah, nunduk para sahabat. Ini tersebar di sosmed, ya. 70.000 umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Loh, sahabat aja 124.000. Sahabat saja 124.000, kok mek 70 sing mlebu swarga tanpa hisab iki. Dul. Tekon dikit dul. La ilaha illallah. Padahal kalau kita baca Maulid di bak disebut thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi masuk surga tanpa hisab. Sekarang umatnya Nabi aja lebih dari 2 miliar, mek 70.000. Makanya ojo belajar ambek Mbah Google. Belajar itu lewat majelis. La ilaha illallah. Maka Nabi dapat jawaban bahwasanya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu ayat yang lain. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Akan ngumpul sama para nabi, ngumpul kepada para wali, sama para wali, ngumpul sama para syuhada, ngumpul sama para salihin. Baru sahabat yang lain itu senang. Kenapa? Sahabat tuh enggak ragu taatnya sama nabi. Disuruh, disampaikan perintah Allah dilaksanakan, disampaikan larangan Allah ditinggalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan sahabat Nabi Muhammad kulluhum udul. Semuanya itu adalah orang-orang yang baik, sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau ijtihadnya salah, katanya Rasulullah, masih dapat 1 pahala. Kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Ya, kalau sekarang banyak yang ijtihadnya salah, termasuk tadi yang menyalahkan maulid tadi. Ya. La ilaha illallah. Maulid enggak ada di zamannya Nabi. Lah awakmu ono ta anak zamannya Nabi? Trun. Sudrun. La ilaha illallah. Dulu mereka bilang ada di antara mereka naik taksi. Supir taksi nyetel radio. Apa ini? Oh, ini radio untuk mengetahui lalu lintas. Ini bid'ah. Matikan, dimatikan sama sopir taksi. Ya, pelanggan. Berhenti lampu merah. Kenapa berhenti? Lampu merah, nggak boleh jalan. Nggak ada zamannya Nabi, bid'ah. Terobos sama sopir taksi.
Setelah robos minggir, dibuka pintunya. Kenapa? Zamannya Nabi nggak ada taksi, melaku kono. La ilaha illallah. Sembarangnya diwara ini aliran ahlu ruwet wal jamaah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mendengar jawaban itu Thauban senang, para sahabat lain senang karena mereka tidak ragu taatnya kepada Rasulullah. Juga Rasulullah pernah ngutus para sahabat di peperangan Mu'tah. Mu'tah itu dulu Syam, sudah dikuasai oleh Romawi. Dan yang ujung Mu'tah itu sekarang menjadi negara Yordania. Karena Syam itu terbagi 4 negara. Yordania, Suria, Lebanon, Palestina. Nggak ada yang namanya Israel, tuh nggak ada ya. Israel itu perampok, Israel itu. Saya sudah ke Yordan, makanya saya tahu, saya bisa cerita. Saya ke Mu'tah, tempat peperangan tuh, medan peperangan itu. Melihat juga bekas bangunan-bangunan Romawi itu masih ada di Yordania. Jadi malah diceritakan dari situlah datang pasukan sahabat, dari sini pasukan Romawi. Rasulullah hanya ngutus 3.000. Rasulullah memprediksi musuh hanya 30.000, 40.000 cukup dihadapi 3.000 sahabat. Ternyata pasukan Romawi 200.000. 3.000 ngelawan 200.000. Kalau orang Sidoarjo ya apa ya? Waduh, cuma 3.000 ngelawan 200. Apalagi pasukan Romawi badannya ya seterek-seterek. Persenjataannya lengkap. Pakai baju pelindung yang luar biasa. Karena kita lihat, kita sering lihat film ya. Kita sering lihat film pasukan Romawi itu menang terus. Ternyata menangnya hanya di film. Menangnya hanya di film. Ini kenyataannya nih, sama sahabat Nabi yang 3.000 mereka lari tunggang langgang. Berkat strategi perang Sayyidina Khalid ibnul Walid. Kalah pasukan Romawi yang 200.000 ngelawan 3.000. Sebelum berangkat pasukan Rasulullah sudah menyampaikan, yang memimpin Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid, yang memimpin Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Kalau terbunuh Ja'far, yang memimpin adalah Abdullah bin Ruwahah, salah satu munsyidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi munsyidnya Nabi Muhammad namanya Zaid bin Thabit. Itu yang membaca wa ajmalu min kalam tara qattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pasukan nyampe di Mu'tah, ternyata pasukan musuh 200.000 rapat. Karena memang tidak, Rasulullah sudah mengajarkan kepada para sahabat membiasakan rapat. Tidak memutuskan keputusan sendiri. Ada saran bagaimana kalau kita ngutus utusan ke Rasulullah, nyampaikan keadaan. Ini kita cuma 3.000 ya Rasulullah, pasukan musuh 200.000. Mungkin Rasulullah bisa nambahi pasukan. Yang berdiri Abdullah bin Ruwahah mengatakan, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang kalian minta selama ini, yaitu mati dalam keadaan syahid, ada di hadapan mata kalian. Yang kalian angan-angankan ada di hadapan mata kalian. Yang kalian minta-minta sama Allah ada di hadapan kalian. Yang kalian harapkan ada di hadapan kalian. Mati dalam keadaan syahid. Jadi buat apa kita tunda-tunda lagi? Kita serang besok pasukan musuh. Takbir, Allahu Akbar. Ini namanya jihad. Melawan orang kafir. Nah, Indonesia ngobom ngomong jihad. Jihad ke Hong Kong. Titik jihad ku jenenge jahat itu. La ilaha illallah. Tidak ada masalah orang kafir sama kita di Indonesia. Kita hidup damai, aman. Negara yang alhamdulillah, Indonesia, Malaysia, Singapura, banyak negara yang muslim sama kafir hidup berdampingan, aman, gak ada masalah. Jangan sampai kita yang menjadi provokator untuk membuat masalah antara agama dengan agama yang lain. Terjadi peperangan di Mu'tah, Yordania. Saya kepingin buat jamaah umroh plus Yordania, tapi kena
Markona ini saya istirahat dulu ya. Sampai Markona ini betul-betul mati, baru saya buat rombongan itu. Saya tertariknya karena dari Yordan ke Madinah kita naik bis. Kita akan melewati Mu'tah, tempat peperangan sahabat yang saya ceritakan ini, akan melewati Khaybar yang pernah Rasulullah datang ke situ, akan melewati Tabuk yang juga Rasulullah pernah ke situ. Wah, enak ini, masya Allah. Napak tilas tempat yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita haji biasa, umroh biasa nggak bakal bisa ke tempat-tempat itu. Nah, insya Allah nunggu kalau Markona sudah selesai ya. Mudah-mudahan tahun depan selesai Markona ini. Amin ya rabbal alamin. Coba sekarang Markona melok poniku kalah Markona paling. Ya, tapi sekarang alhamdulillah gara-gara pon acara kok ini lancar, aman gitu. Mari ini pon insya Allah tetap lancar, amin. Nek mari ini pon ya tetap dia numane PPKM munggah mana wah wis. Angel iki. La ilaha illallah. Nek level terus sampai level 1 jadi superhero kalau sampean ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, peperangan terjadi di Mu'tah, Yordania. Rasulullah di Madinah depan para sahabat cerita tentang jalannya peperangan. Sekarang terjadi peperangan, live streaming di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sekarang terbunuh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib terpotong tangan kanannya, Ja'far bin Abi Thalib terpotong tangan kirinya, dia menggigit bendera dengan giginya. Sekarang terbunuh Ja'far bin Abi Thalib, rohnya langsung dijemput oleh malaikat, kata Rasulullah. Dan sebagai ganti dari kedua tangan yang terputus, Allah menggantinya dengan kedua sayap, sehingga dijuluki Ja'far At-Tayyar, yang dia pakai terbang dimanapun surga yang dia inginkan. Ja'far sudah masuk surga, tapi roh Ja'far minta izin agar bisa ketemu dengan aku. Sekarang roh Ja'far ada di belakang majelis kita, kata Rasulullah. Karena roh Ja'far sudah tahu perbedaannya, bagaimana nikmatnya duduk sama aku dan nikmatnya duduk dengan di surga Allah. Ternyata lebih nikmat duduk sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ya gitu, kalau kita nggak masuk surga, ngumpul kapan sama Nabi Muhammad SAW? Sebab nanti umat itu dibangkitkan, katanya Rasulullah, semua umat dibangkitkan hitam legam. Irengnya luar biasa, sekoyok ngisori panci itu. Maka para sahabat tanya, wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Kalau semua umat hitam legam, umatmu yang paling banyak masuk surga, 2/3 umat Nabi Muhammad penghuni surga. 2/3 penghuni surga itu umat Nabi Muhammad. Jadi penghuni surga itu 120 sof. 80 sof umatnya Nabi Muhammad. Bukan sof lapangan futsal ini, bukan. Satu sof di sana tuh miliaran orangnya itu. 80 sof umat Nabi Muhammad penghuni surga. 40 sof dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Terbanyak penghuni surga umat Nabi Muhammad. Lah, umatmu kan terbanyak penghuni surga, bagaimana engkau? Wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui umatmu ya Rasulullah kalau semuanya hitam legam? Ummati ghurral muhajjalina min atharil wudu. Umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya berkat wudu salat. Subhanallah. Barusan meninggal dunia Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau ditanya, ya Habib, kenapa orang ketika wudhu makruh bicara? Jadi ketika kita wudhu itu makruh berbicara. Kalau ada orang mengajak kita bicara, kita diam saja sampai kita menunggu mencuci kaki kiri baru kita bicara. Habib Salim menganur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara, nur itu terputus. Makanya dimakruhkan berbicara ketika wudhu. Makanya kalau wudhu jangan bicara, apalagi buat status ya. Wudhu, sholat, kamar mandi, keluar kamar mandi, wih, statusnya Masya Allah ini. Nah, umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya, sehingga disambut oleh Nabi Muhammad dan dipersilahkan berdiri di safnya Nabi Muhammad SAW.
Nah, ini jalannya Nabi. Dan jalannya Nabi Muhammad mengajak kita sholat 5 waktu, wudhu sebelum sholat. Bagaimana tata cara wudhu baik dan benar? Hadir majelis. Sebab kalau waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kita lihat orang yang sholat tadi, sebagaimana saya sampaikan, takbiratul ihramnya aja nggak keluar suara, Fatihahnya juga nggak keluar suara. Qomat kamit mau latihan jadi dukun apa? La ilaha illallah. Wudunya apalagi, air yang dipakai wudu boleh nggak dipakai wudu? Katanya mau masuk surga, ya hadir majelis. Masuk surga, ya pelajari jalan yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi buat apa Allah ngutus Nabi kalau sembarangan aja istilahnya ya? Nggak semua orang bisa masuk surga. Tapi jalan yang paling enak, paling nikmat, paling mudah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu itu agak susah mau masuk surga. Bayangkan di Bani Israel itu ada satu orang ibadah di gua 500 tahun nggak keluar dari gua. Ini bukan di rumah aja, ini di gua aja ini. 500 tahun. Tapi malaikat Jibril ngelihat ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz, orang itu masuk neraka. Loh, ibadah 500 tahun lebih rokok. Pemanis Syekh Harmania cuman sholawatan. Aku sholawatan ya Allah, aku sholawatan Jibril. Sholawatan kak sholat lebih rokok kon. La ilaha illallah. Sholawatan sampai jam 12, sholawatan sampai jam 1, subuhnya jam 8. Kepengen melepuh swarga, subuh ini kok jam 8. Malaikat tuh nyatet sambil gregetan, iki mokong arek iki. Apalagi malaikat itu ngomong sungguh lalu arek malaikat ya. Nah, dengan inilah kita bisa masuk surga. Cara-cara yang sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Mereka itu mengajarkan kita. Makanya dalam Mahalul Qiyam kita minta wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursyad. Ya Allah, beri saya hidayah untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Kaibihi nus'ad, supaya saya bisa bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Para sahabat itu uripe paling bahagia. Padahal sahabat itu banyak yang miskin. Sayyidina Umar ibn al-Khattab hidupnya di Mekah mewah, begitu masuk Islam miskin. Bahkan pernah ketika di Madinah beliau kelaparan. Satu hari nggak makan, hari kedua zuhur, siang-siang habis sholat berdiri di jalan. Berharap, karena sahabat tuh nggak mau minta ya. Sahabat nggak mau minta. Ini sekarang kadang-kadang tukang, kemarin ketahuan di Jakarta ya, pengemis ke Jakarta naik mobil parkir ngemis, punya mobil sih ngemis. La ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Karena kalau orang ngemis sedangkan dia sudah mampu, bisa, tapi dia tetap ngemis, dibangkitkan di hari kiamat, ini dagingnya berjatuhan. Dia akan malu di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat nggak mau ngemis. Maka Sayyidina Umar berdiri di tengah jalan berharap. Ada yang tanya, ngapain kamu di sini siang-siang? Yang pertama datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Senyum Sayyidina Umar. Wah, Abu Bakar ini ya ada hartanya sedikit lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasul jalan. Kemungkinan Sayyidina Abu Bakar nggak ada apa-apa di rumahnya. Lewat sahabat lain. Yang ketiga yang lewat adalah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena Rasulullah itu beliau yang paling mulia, tapi beliau yang duluan memulai salam. Kita kan kadang-kadang melihat orang nunggu ngucapin salam apa enggak. Enggak ngucapin salam, saya enggak ngucapin salam. Padahal Rasulullah yang duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sayyidina Umar. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ngapain kamu di sini siang-siang wahai Umar? Wah, alhamdulillah ini yang diharap-harapkan ditanya juga. Saya sudah 1 hari nggak makan ya Rasulullah, 1 hari setengah nggak makan ya Rasulullah.
Sama, saya juga 2 hari nggak makan. Ayo, saya diundang sama sahabat. Insya Allah kalau makanan cukup untuk saya, kita bagi 2. Subhanallah. Miskin hidupnya para sahabat itu. Bahkan ada yang namanya Ashabus Suffah, 70 orang tinggal di serambi masjid Nabi Muhammad dipimpin oleh Abu Hurairah. Tapi hidup mereka itu yang paling bahagia. Kenapa? Hidup di zaman Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad, sudah merasakan nikmatnya bagaimana duduk sama Nabi Muhammad, merasakan nikmatnya bagaimana memandang wajah Nabi Muhammad, merasakan nikmatnya bagaimana mendengar. Kita kalau mendengar qari, suaranya enak, sampai Allah. Bagaimana para sahabat mendengar suaranya Nabi Muhammad SAW, suara yang paling indah. Karena Nabi Muhammad itu indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa Nabi besar Muhammad SAW. Maka mari kita dengan peringatan Maulid ingin ngumpul sama Nabi, maka usahakan menjalankan tuntunan Nabi Muhammad, menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, menambahi dengan yang sunnah. Baca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman, 1 hari 1 halaman, masa nggak bisa kita. Sementara kita HP, Masya Allah, mau tidur sampai lihat HP sampai ketiduran. Bangun tidur nggak baca doa, yang dicari HP pun dia. Malah kadang-kadang bojone gak ono, gak kroso. Sudah HP-nya ketemu baru, loh bojoku nang dia. Bingung. La ilaha illallah. Kamar mandi bawa HP. Waduh wes. Malah ada satu selebriti saya pernah lihat, HP adalah nyawa saya yang kedua. Aduh. Sampai seperti itu dengan HP. Kita ini sudah disibukkan oleh yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita harus maksa memang untuk masuk surga. Rasulullah sendiri mengatakan, ajibtu ila aqwamin yujarru ilal jannah bis salasin. Saya ini sampai heran sama sekelompok kaum, mereka itu dipaksa masuk surga, sampai-sampai Rasulullah mencontohkan apa? Ditarik sama apa namanya itu? Ditarik sama tali yang dari besi itu, apa namanya itu? Rantai. Ditarik pakai rantai masuk. Jadi dipaksa masuk surga. Seperti bapak-bapak ini kadang-kadang disuruh sama ibunya, ayo pak sholat pak, dipaksa. Wah cerewet kok niku. Padahal disuruh sholat ngomongnya cereh. Nah, juga bapak-bapak ngomong sama ibunya, ayo bu sholat bu. Padahal sudah habis halangannya. Si ono halangan pak, la ilaha illallah. Ayo bu sholat bu, si masak pak, kok mangan opo pak. Ayo bu sholat bu, si pak, si lagi ndelok apa jenenge iku? Ikatan cinta. Delok film India dari saturunge zuhur sampai saturunge maghrib. Iku TV ono CCTV India tok isine. La ilaha illallah. Memang harus dipaksa masuk surga, dan kita sebagai suami memang harus sabar ya Pak. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan ibadah, perintahkan salat dan harus sabar, nyuruh. Sampai seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sebab yang menyebabkan kita ini malas taat kepada Allah dan malah semangat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka itulah perlunya peringatan Maulid untuk mengingatkan kita kembali bagaimana manusia yang termulia Nabi Muhammad yang tadi disampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Apakah beliau santai aja dalam kehidupannya? Santai bro, santai beliau? Enggak, ibadah terus. Salat malam itu minimal 3 jam Nabi Muhammad, karena salat malam wajib bagi Nabi Muhammad. Atas permintaan Nabi Muhammad, sunnah bagi kita umatnya, wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah nginep di rumahnya Nabi, ngelihat Rasulullah salat malam tahajud, beliau wudu, salat di belakangnya Nabi. Nabi baca surat Al-Baqarah. Setelah surat Al-Baqarah apa? Ali Imran. Surah Ali Imran apa? An-Nisa. Surah An-Nisa apa?
Al-Maidah 7 juz. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomong dalam hatinya, cukup sekali saya makmum sama Nabi Muhammad ini. Rakaat pertama aja 7 juz Nabi Muhammad SAW. Kita kalau sholat baca apa kita? Surat favorit itu qul huwallahu ahad. Tapi subhanallah nggih. Saya buka kitab Mawa'idul Usforiyah, ada pengajian. Ini Abidin ini Masya Allah hadir terus pengajian dari Sidoarjo hadir ke Surabaya. Mawa'idul Usforiyah di Masjid Baitul Muslim di Ngagel. Nanti Rabu ini pengajiannya. Subhanallah, ada satu sahabat jenazah Nabi, sahabat Nabi meninggal. Rasulullah tanya, ada utang nggak ini mayit ini? Ada utang 4 dirham ya Rasulullah. Kalau punya utang saya nggak solati, kata Rasulullah. Maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam wujud manusia. Ya Rasulullah, Allah kirim salam kepada anda. Masya Allah, Rasulullah sering dapat kirim salam dari Allah. Kalau kita siapa yang kirim salam sama kita ini? Tukang kredit. Rasulullah mengutusku untuk membayar hutangnya sahabat ini 4 dirham. 4 dirham kalau diuangkan sekarang hanya 12.000 rupiah. Rasulullah nggak mau menyolati meskipun hanya 12.000. Kenapa Allah ngutus saya? Karena orang ini seneng sama qul huwallahu ahad. Sampean iki ya. Favoritnya qul huwallahu ahad. Dan Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad, man qara'a suratal ikhlas marratan wahidan fi hayatihi lam yamut hatta yara makanahu fil jannah. Kalau ada orang baca qul huwallahu ahad sekali saja seumur hidup dengan yakin, dengan iman istilahnya, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum melihat tempatnya di surga. Sebelum meninggal dunia diperlihatkan dulu tempatnya di surga, baru dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Apalagi sampeyan 5 waktu qul huwallahu ahad tok ya. Bahkan disebut barang siapa yang baca qul huwallahu, dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 11 kali habis subuh, hari itu dia tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang istiqamah 100 akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap membaca 1 kali qul huwallahu ahad, Allah membangunkan 1 istana baginya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maring ini mulai menit qul huwallahu ahad tok iki maring ini ya. 17 rakaat. Rakaat yang pertama ya, subuh 2 rakaat yang pertama yang baca. Zuhur asar 2 rakaat. Maghrib ya. Maghrib juga 2 rakaat pertama, Isya juga 2 rakaat. Jadi 10 rakaat sing dipojok qul huwallahu ahad kabeh. Oh iya, Habib Ubed ngomong nak. La ilaha illallah. Tapi Nabi meskipun diturunkan Al-Quran kepadanya sering baca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Nabi, orangnya memang sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu KT. Sahabat yang lain duduk, dia berdiri, tingginya sama. Jadi pernah ditertawakan. Kita kan kadang-kadang gitu kalau melihat orang yang agak kurang. Sahabat juga pernah mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Ma tadhakuna? Kalian tertawa atas apa? Min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Dari betisnya yang mungil ya Rasulullah. Lucu katanya para sahabat. Jadi kami ketawa. Tahukah kalian betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang di mizan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud itu suaranya sangat indah. Rasulullah sendiri mengatakan, Iqra'ul Qur'an ala qira'ati ibni Mas'ud fa innahu qara'a ala ma nazal. Bacalah Al-Quran seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini membaca Al-Quran seperti baru diturunkan oleh Allah, fresh, sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sering minta, ya Abdullah baca Al-Quran. Ya Rasulullah, saya baca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah. Baca. Dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan terpejam. Tidak beliau membuka mata kecuali sudah melihat Rasulullah basah dengan air mata. Jenggotnya beliau itu sudah basah dengan air mata. Inilah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Kita kalau hidup jangan ngejar materi.
Kecuali kalau memang kita niat materi itu kita pergunakan untuk membantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mau disibukkan sama dunia. Sebab Allah perintah kepada dunia, ya dunayya, man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Wahai dunia, siapapun yang khidmat kepada aku pas melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, bantulah dia, mudahkan urusannya. Tapi barang siapa yang mengejar engkau sehingga terkadang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dia wahai dunia. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jarang orang kaya hadir majelis itu jarang. Tapi kalau sudah orang kaya hadir majelis, wah ini luar biasa berarti. Tidak diperbudak oleh dunia. Maka mari kita sudah punya contoh yang baik, manusia yang termulia. Seandainya mau kaya, Rasulullah bisa. Pernah ditawari semua gunung di Mekah jadi emas untuk Nabi Muhammad. Semua gunung di Mekah. Saya ke Freeport itu 2 kali. Terakhir 2013 saya ke Freeport. Yang 2013 itu saya ke tambang, 10 hari di tambangnya. Hasil Freeport 1 hari itu 24 ton emas. 1 hari 24 ton. Ake apa ake gitu Pak? Ake yo. Saya pernah lihat di hadapan mata saya tronton lewat bawa 8 ton. Tahu ndelok 8 ton sampean Mas? Oh paling 8 gram paling. Saya ke atas. Di museum tertulis hasil Freeport 1 hari 1 triliun rupiah. Tapi kita bangsa Indonesia bangsa yang dermawan kita nih ya. 1 triliun kita serahkan semua kepada Amerika ya. Ini dermawan apa goblok ini Pak? La ilaha illallah. Baru Freeport loh kekayaan Indonesia ini. Baru Freeport. Itu dieksplorasi dari zaman Pak Karno sampai sekarang nggak habis. Saya 2013 ke sana, katanya mereka ini Beb 20 tahun lagi akan habis, tapi di bawah ada uranium. Nggak bakal dilepas. Uranium lebih banyak dari emas, lebih mahal dari emas. Itu baru gunung yang mengandung pasir emas. Ini gunung di Mekah itu semuanya batu, dijadikan emas untuk Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan, iya, saya sebagai keturunannya insya Allah masih dapat ini, masih dapat bagian insya Allah. Ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Bukannya kita nggak boleh kaya, bukan. Kalau mau kaya seperti Utsman bin Affan. Kalau mau kaya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya tapi pintar sehingga dipuji sama Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Bagaimana nih Allah yang muji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, betapa luar biasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nggak pernah perhitungan kalau dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, hadirin hadirat sekalian, hidup di dunia wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Pergunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menggapai ridha Allah, untuk membuat Allah itu menambah berkah kepada kita, membuat Allah senang kepada kita, apalagi membuat senyum mengambang Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan senyum, sedangkan orang menangisi kematian kita. Dan sebelum meninggal dunia sudah diperlihatkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senyum. Banyak kita lihat orang meninggal senyum karena sudah melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu kata Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih dia cintai daripada kematian. Rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin bertemu dengan dirinya. Semoga kita dan orang yang kita cintai berkat kehadiran di majelis ini, semua dosa kita, semua dosa mereka diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama guru kita Ustaz Anwar Musyaddad, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan
panjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.